Di balik sejarah panjang Indonesia, berdiri sebuah kerajaan yang mengukir jejak peradaban di awal tanah Jawa, Kerajaan Tarumanegara. Pada abad keempat hingga abad ke-7 Masehi berdirilah sebuah kerajaan yang berkuasa di wilayah Pulau Jawa bagian barat, yang merupakan salah satu kerajaan tertua di Nusantara. Kerajaan itu bernama Tarumanegara yang didirikan oleh Raja Diraja Guru Jaya Singawarman yang sering disebut dengan Raja Jaya Singawarman. Raja Jaya Singawarman memberikan mandat kepada putranya untuk menggantikannya sebagai seorang raja, dikarenakan raja yang sudah mulai menua dan memutuskan untuk menjadi seorang petapa. Baik ayahanda, ada apa? Wahai putraku, ada yang ingin aku sampaikan kepadamu. Baik ayahanda, tentang apa? Apakah tentang kerajaan? Mungkin umurku sudah tidak akan lama lagi. Bersediakah engkau mengambil tahta kerajaan ini? Baik ayahanda, saya akan melakukannya semampu saya. Apakah kau bersungguh-sungguh dengan perkataan itu, wahai putraku? Baik ayahanda, saya bersungguh-sungguh dengan perkataan saya. Baik, pegang janji. Beberapa tahun pun berselang, dan Raja Jaya Singawarman meninggal dunia dan dipusarakan di tepi kali Dumati. Kesedihan dengan tanggung jawab penuh pun terlihat di wajah Daryawarman, putra Raja Jaya Singawarman. Ayahanda, meskipun engkau telah tiada, tanggung jawab yang telah engkau berikan kepadaku akan kulakukan sesuai janjiku padamu. Aku akan membuktikan padamu bahwa aku akan menjadi raja yang lebih baik dan hebat daripada ayah. Setelah 8 tahun memimpin, Raja Daryawarman pun meninggal dunia. Ia telah membuktikan untuk menjadi raja seperti ayahnya, bahkan lebih baik. Sepeninggalannya, kerajaan diambil alih kepemimpinan oleh Raja Maharaja Purnawarman yang merupakan raja ketiga Tarumanegara. Di masa kepemimpinannya, ia membuat ibu kota kerajaan baru yang terletak lebih dekat ke pantai yang diberi nama dengan Sundapura. Wahai rakyatku, sebagai bentuk puji syukur kepada dewa, aku akan menyumbangkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Sebarkan berita ini kepada kaum Brahmana yang ada. Hidup Raja Purnawarman, hidup! Baiklah, sebagai awalan yang baru, kita akan membuat ibu kota kerajaan baru. Namun sebelum itu, apakah ada usulan? Di manakah tempat strategis untuk membangun kerajaan tersebut? Ampun Baginda, bagaimana jika kita memindahkan ibu kota kerajaan kita ke daerah pesisir agar membantu mempermudah pelayaran dan perdagangan kita? Brilian, bagus, usulan yang bagus. Prajurit, siapkan segala yang diperlukan. Baik Baginda, saya akan melaksanakannya. Setelah diperlukan beberapa waktu untuk mencari, akhirnya ditemukan tempat yang sesuai untuk membangun ibu kota kerajaan baru Tarumanegara, seperti yang rakyat inginkan. Sepertinya benar, ini tempatnya. Bagaimana jika kita beri nama Sundapura? Baiklah Baginda, sepertinya tempat ini sangat cocok untuk menjadi ibu kota kita. Kehidupan politik Raja Purnawarman adalah raja besar yang telah berhasil meningkatkan kehidupan rakyatnya. Hal ini dibuktikan dari prasasti Tugu yang menyebutkan Baginda Raja memerintahkan untuk melakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 11 km yang hanya diselesaikan dalam waktu 21 hari saja. Raja juga memerintahkan lagi untuk menggali Sungai Candrabaga yang berfungsi sebagai jalur perdagangan, mengendalikan banjir, dan menghindari kekeringan pada musim kemarau. Prajurit, perintahkan kalian menggali kali pada lokasi ini. Baiklah Baginda. Setelah sungai-sungai tersebut selesai digali, Raja menyedekahkan 1000 ekor sapi kepada kaum Brahmana, yang merupakan salah satu kejayaan Raja Purnawarman pada masa itu.
Setelah melewati masa kejayaannya, tibalah saatnya Tarumanagara dihadapkan oleh masa keruntuhannya di era pemerintahan Kerajaan Tarumanagara yang terakhir, Raja Maharaja Linggawarman, di mana Dewi Manasih, putri pertama ke-12 Kerajaan Tarumanagara, menikah dengan pendiri Kerajaan Tarumanagara yang akhirnya menimbulkan perselisihan di antara mereka. Ibu, siapa lelaki yang kau cintai? Aku mencintai Tarusbawa, Ayahanda. Aku ingin menikah dengannya. Apa? Tarusbawa? Dia kan pendiri kerajaan Sunda. Ayah tidak menyetujuinya. Aku mohon restumu, Ayahanda. Aku mencintai dia dari lubuk hatiku. Baiklah, aku akan menyetujui hubungan kalian. Tapi dengan satu syarat. Jika kalian menikah, kalian harus menjaga kerajaan Sunda kita. Pernikahan pun berlangsung dengan megah. Namun, setelah pernikahan, Tarusbawa mulai menunjukkan niat aslinya. Akhirnya kerajaan ini sudah di tanganku. Jadi kau hanya ingin merebut kekuasaan ayahku? Ya, aku menikahimu untuk merebut kekuasaan ini. Aku tidak menyangka kau mencintaiku bukan karena cinta, tapi karena ingin merebut kekuasaan Ayahanda. Dewi Manasih melaporkan hal ini kepada ayahnya. Ya, benar. Saya ingin mengambil alih kerajaan ini dan mengubahnya menjadi kerajaan Sunda. Aku mohon jagalah kerajaan ini agar tetap damai. Sudah terlambat. Kerajaan ini sudah runtuh. Perselisihan pernikahan tersebut mengakibatkan pecahnya kerajaan menjadi dua, yaitu Kerajaan Sunda yang merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara di bawah pimpinan menantunya, Raja Maharaja Tarusbawa, dan Kerajaan Galuh, yang dimana Kerajaan Sunda maupun Kerajaan Galuh merupakan kerajaan bawahan dari Kerajaan Tarumanagara pada masa itu.